Manusia yang paling jahat di dunia dari dulu sampai sekarang, manusia yang paling kejam dari dulu sampai sekarang, manusia yang paling biadab, yang paling sewenang-wenang itu adalah Fir'aun. Bahkan di Al-Quran disebut bahwa dia adalah la'alim fil ardi, sewenang-wenang, ya, melampaui batas, mengaku Tuhan. Belum ada manusia yang mengaku Tuhan, ya, dan sekuat Fir'aun itu. Raja Namrud tidak mengaku Tuhan, tapi dia bilang ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, Raja Namrud bilang aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi Raja Namrud tidak mengaku Tuhan. Jadi Fir'aun ini benar-benar yang sangat melampaui batas, gitu ya, dan kejam. Fir'aun ini adalah gelar raja-raja di Mesir kuno. Nah, Fir'aun yang kejam ini adalah Fir'aun yang kedua, raja Ramses II. Jadi Ramses I itu tidak jahat. Fir'aun pertama itu nggak jahat. Ya, jadi yang Fir'aun yang ini yang jahat itu yang Ramses II, gitu, yang ngaku Tuhan. Untuk mengalahkan Fir'aun, Allah menyelundupkan Nabi Musa ke istananya Fir'aun, diselundupan, ya. Jadi untuk bisa mengalahkan orang hebat ini itu tidak mudah. Kalau dilawan dari luar pasti kalah. Bayi-bayi begitu mendengar dukunya yang akan mengalahkan dia adalah anak laki-laki, dibunuh semuanya. Tapi Allah pintar, diselundupkan dia ke dalam istana. Jikelekna ya, sampai ke istana. Itu nggak diduga. Di istana itulah Nabi Musa itu mendapat pendidikan yang terbaik, dapat makanan yang terbaik, bahkan dapat kasih sayang dari istrinya Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun juga sayang juga. Jadi Fir'aun adalah bapak angkatnya Nabi Musa. Ini yang dicatat ya. Bagaimanapun juga Fir'aun itu bapak angkatnya. Sehingga ketika Allah menyuruh Musa untuk dakwah kepada Fir'aun, suruh apa katanya dia? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Yang disuruh Nabi Musa dan temennya yaitu Nabi Harun, karena Nabi Musa itu nggak bisa bicara dengan lancar. Jadi Nabi Harun itu adalah saudaranya sendiri. Jadi Nabi Harun itu diangkat jadi nabi atas usulan kakaknya sendiri. Jadi kalau sekarang namanya apa nih? KKN ya, KKN. Dari itu boleh Pak, asalkan punya kemampuan. Jadi Nabi siapa? Nabi Harun itu diangkat jadi nabi atas usulan Nabi Musa, karena Nabi Musa punya hambatan dalam berbicara. Maka kata Allah, datang kalian berdua kepada Fir'aun innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Fakula qaulal layinan lallahu yatadakkaru au yakhsha. Katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu adalah orang yang keras, orang paling jahat, tapi ketika didakwai itu harus dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ya, agar dia mengerti atau dia takut. Jadi mungkin diantaranya adalah karena dia itu juga bapak angkatnya. Jadi kurang pas kalau datang-datang sambil marah-marah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dakwahnya itu dengan keras, suara yang keras, pasti tidak akan diterima, meskipun itu kebaikan. Kalau mengajaknya dengan cara-cara yang tidak baik, pasti ditolak, meskipun itu benar. Yang dengan lemah lembut saja belum tentu diterima. Karena itu Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Kalau mengajak orang
ke jalan Tuhanmu, ngajak ke Allah itu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Kalaupun harus berdebat, bertukar pikiran dengan cara-cara yang baik. Karena dengan cara-cara yang tidak baik pasti tidak akan diterima. Coba kita nyuruh orang dengan bahasa yang jelek ya, sholat sana, kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Pasti dia nolak dia. Meskipun itu benar kan? Benar. Jadi yang lembut yang halus, diajak yang lembut. Nah, dibaik-baikin. Jadi dakwah itu dengan kelembutan, gitu ya. Dan dengan pelajaran yang baik. Karena sekarang kan kita lihat ya, banyak ustadz juga kalau dakwah ada yang keras-keras. Apakah ini ada sanadnya di Quran? Apakah ada apa? Pegangan didurkan? Nanti kita lihat ya. Apakah boleh kita dakwah dengan lebih keras ya? Apalagi dengan caci maki gitu ya. Nanti akan ketahuan. Jadi kepada Fir'aun, Nabi Musa disuruh bicara yang lemah lembut. Gitu. Tetapi ketika Fir'aun itu dalam gaya yang lemah lembut itu tidak mau mengikuti Nabi Musa, Nabi Musa meningkatkan tensi dakwahnya, nggak lemah lembut lagi, keras. Ya. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Pertamanya itu mengajak ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Yang keduanya keras, nahi mungkar. Kalau ada orang mabok, dekati dengan lemah lembut. Kalau masih nggak mau, berkali-kali nggak mau, ya dengan kekerasan. Jadi kekerasan itu tadi dengan cara-cara keras itu adalah setelah kelembutan itu disampaikan. Nah, dakwah Nabi Musa yang kedua itu mulai keras ya, sampai mengeluarkan mukjizatnya disuruh sama Allah. Ya kan, dengan mengeluarkan tongkatnya menjadi ular yang besar. Nakut-nakut itu Fir'aun lah kalau zaman sekarang. Kalau sekarang ya bawa tank ke istana gitu ya. Bawa tank ke istana. Nih aku punya kekuatan gitu ya. Dan akhirnya apa? Diadu. Ya. Fir'aun pun mencari orang yang bisa buat teknologi kayak gitulah, yang bisa menjadi ular ya. Kalau sekarang bisa cari senjata. Diadu di situ. Dan ular-ularnya ahli sihir itu kalah semuanya. Tapi apa kata Fir'aun? Dia bilang kamu tuh makar. Nah gitu ya. Kamu sebetulnya sekongkol antara Musa dan para penyihir itu, teman-temannya Musa semuanya. Kamu sekongkol nih gitu. Jadi Fir'aun itu keras. Padahal kan nggak makar sebetulnya kan. Tapi di situ dia ngomong kamu makar nih. Mau bikin kekacauan nih. Kamu sengaja nih. Kamu berdua Musa dan Harun, biar kamu mau mengambil alih kekuasaanku. Itu begitu, Pak. Kami tidak akan percaya kepadamu. Jadi dituduh makar mau mengambil alih kekuasaan. Itu tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa, itu dituduhkan. Tadi biasalah, wah pasti kamu macam-macam ini. Padahal dia tidak makar, gitu kan. Gitu kan. Akhirnya karena Musa itu tidak kuat menghadapi Fir'aun, Allah sarankan untuk lari, reaktif ya, gitu kan. Kalau kuat pasti dia berontak, ya kan gitu kan, berontak, ada pemberontakan lah, gitu kan. Tapi kalau ini kan Fir'aun nggak punya tentara, Musa ya, jadi kamu lari aja, lari. Jadi pemberontakan itu adalah fitrah manusia, Pak, fitrah. Kalau orang itu ditindas, pasti akan berontak. Kalau kita dicubit, badan kita pasti berontak. Akan menghindar atau berontak. Kalau bisa ngelawan kan gitu kan. Jadi itu fitrah. Jadi kalau ada penindasan, pasti fitrahnya adalah ada pemberontak. Sehingga ada pemberontakan di Ponorogo dan macam-macam. Itu. Dan karena Musa itu nggak kuat, disuruh lari keluar dari Mesir, tapi membawa teman-temannya, jumlahnya itu 70.000 orang lebih itu dibawa, makanya dikejar, dibawa. Itu kan sama dengan makar itu,
gitu kan. Nah, yang terakhir apa? Nabi Musa berdoa untuk keburukan Fir'aun. Ya, makanya kalau kita lihat ada ustadz yang doanya keburukan orang lain, itu di Quran juga dijelasin. Ya. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatau zinatau wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudilu an sabilik. Rabbana mis ya amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jadi doanya keras, Nabi Musa ini doain keburukan bagi Fir'aun, didoain. Jadi begitu dakwah yang lemah lembut nggak bisa, agak sedikit keras nggak bisa, terakhirnya itu menyalahkan Allah. Itu doa tadi, itu doanya nyalahin Allah loh. Ya Allah, Tuhan kami, gitu ya, Engkau telah memberikan zinatan, hiasan, wa amwalan, dan harta benda yang banyak kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Akibatnya mereka mencegah ke jalanmu. Dengan harta itu, dengan perhiasan itu, mereka ini akhirnya menjegal ke jalan Allah, dipakai untuk kejahatan. Jadi doanya Musa nyalakan Allah. Lalu dibilang apa? Habiskan harta benda mereka. Sudah habisin Fir'aun itu kepada Allah. Habiskan harta benda mereka, keraskan hati mereka, suruh dikerasin, karena mereka tidak akan beriman kepadamu sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi jangan kasih hidayah gitu bahasanya lah.